Sobat Genbi, kembali lagi di Paman Paham Keuangan. Halo Sobat Genbi, kenalin aku Nuzira dan rekan aku. Dan aku Dini. Halo Sobat Genbi. Nah, di Paman kali ini kita bakal bahas masalah yang bakal terjadi setiap tahunnya. Bisa dibilang nih, masalah langganan. Wah, masalah tahunan nggak ya kira-kira? Apakah masalah percintaan? Bukan dong. Jadi masalah tahunan yang terjadi di setiap tahunnya itu adalah inflasi, yang dimana terjadi di suatu daerah, wilayah, dan negara mana saja. Kalau terjadi setiap tahun, berarti inflasi ini baik atau buruk sih nih? Menurut aku nih, kalau mau jawab pertanyaan kamu tadi, gimana kalau kita tahu apa sih itu inflasi? Boleh, apa tuh inflasi nih? Nah, untuk Sobat Genbi yang udah tahu mengenai perekonomian, tentu udah tahu dong jawabannya apa. Tapi di sini kami bakal ngejelasin dikit nih untuk teman-teman dan Sobat Genbi yang belum tahu. Jadi inflasi itu adalah kenaikan suatu barang atau jasa di suatu daerah, yang dimana itu diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus uang dan barang. Berarti inflasi ini disebabkan oleh jumlah barang dan jumlah uang beredar itu nggak seimbang ya? Sehingga terjadi penurunan di pendapatan dan standar hidup masyarakat. Dan inflasi besar-besaran itu pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Itu terjadi karena politik dan ekonomi waktu itu masih buruk banget. Ya, benar banget. Nah, udah tahu kan apa itu inflasi? Jadi kita balik ke pertanyaan yang tadi ya. Gimana sih kita tahu inflasi itu baik atau buruk? Jadi, inflasi bisa dikatakan baik saat ia berada di level tertentu dan ia itu bisa membantu pergerakan ekonomi di suatu negara. Nah, sedangkan kalau inflasi buruk itu di saat ia berada di tingkat tertinggi dan malah bisa mematikan suatu ekonomi negara loh. Contohnya inflasi yang terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu sebesar 5,1%. Itu dapat dikatakan sebagai inflasi yang buruk karena nilainya cukup tinggi. Seharusnya inflasi terbaik itu di antara 2,5% sampai 3,0% yang telah diatur oleh Kemenkyu Bank Indonesia. Bank Indonesia menjaga inflasi di negara kita itu dengan dua cara. Yang pertama, dengan menjaga kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Dan yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah dengan terhadap valuta asing. Bila inflasi tinggi, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, sehingga bank-bank konvensional itu juga ikut menaikkan suku bunga deposito dan membuat masyarakat lebih cenderung menabung daripada berbelanja. Sebaliknya, jika inflasi rendah, maka diharapkan Bank Indonesia itu juga menurunkan suku bunga untuk membuat masyarakat itu lebih tertarik untuk berbelanja daripada menabung. Bahkan masyarakat juga diharapkan meminjam uang di bank untuk berbelanja dan membuka usaha, sehingga belanja naik, harga naik, sementara pengusaha akan meluaskan usahanya. Nah, dua cara di atas tadi itu intinya untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Jika peredaran uang itu sedikit, maka diharapkan adanya penurunan harga barang. Tapi tidak hanya dengan dua cara tersebut, pemerintah juga ikut andil dalam hal inflasi ini. Contohnya mereka itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan kestabilan inflasi. Ya, Sobat Genbi nggak perlu khawatir ketika terjadinya inflasi, karena inflasi itu merupakan siklus perekonomian negara. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu inflasi dan ada inflasi buruk dan inflasi baik. Kayaknya pemahaman keuangan kali ini cukup tentang inflasi aja ya. Ya benar. Nah, untuk teman-teman dan Sobat Genbi dimanapun kalian berada, kalau ada topik mengenai keuangan yang menarik dan perlu kiranya kami bahas, boleh banget nih komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye!